Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Hari ini saya akan membahas jahe organik menggunakan polybag atau kita budidayakan di dalam polybag, bukan di lahan. Tetapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada setiap bapak, ibu, sahabat Rumah Kebun Organik, di mana channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber dan sudah mendapatkan notifikasi penghargaan Silver Play Button yang akan dikirimkan sekitar 2-3 minggu yang akan datang. Jadi saya sangat berterima kasih kepada semua yang sudah setia, yang sudah menyaksikan, yang sudah support, komen, subscribe, dan share video-video saya ke media sosial yang lain. Ya, harapan saya memang mudah-mudahan channel ini bermanfaat, mengedukasi, dan bisa menginspirasi keluarga-keluarga, bapak ibu di masa yang sulit pandemi ini bisa memanfaatkan pekarangan rumah, kebunnya untuk menanam sayur-sayuran dan bisa bermanfaat untuk menyuplai sayuran di dapur sehari-hari. Tips yang pertama yang saya akan sampaikan adalah mulai dari pemilihan bibit ya, atau benih yang akan kita pakai ya. Ini jahe yang ada di depan kita ini, kalau yang ini saya tanam dulu dari bonggol jahenya ya. Jadi seperti ini. Pemilihan bibit ini sangat penting sekali, jadi usahakan kita memilih bibitnya itu yang sudah ada tunas ya, seperti terlihat dalam video ini sudah ada tunas, bakal tunas ya yang ada di bonggolnya. Ini jahe yang sudah tidak terlalu segar. Biasanya nanti kalau kita ke pasar itu kan ada banyak stok jahenya. Nanti kita coba perhatikan rimpangnya atau bonggolnya yang masih segar ya, lebih baik ya. Karena ini tadi saya ambil dari dapur, jadi saya memperlihatkan contohnya. Usahakan yang masih segar dan sudah ada tunas-tunas seperti ini, karena ini yang kalau kita tanam sudah pasti tumbuh ya. Kalau sudah ada tunasnya seperti ini, jangan kita tanam bibit yang sudah kering, artinya nanti tidak akan ada tunas ya, percuma kalau kita tanam. Untuk pemilihan bibitnya ya, bibit jahenya, jadi usahakan yang masih segar dan sudah muncul tunasnya seperti ini. Yang kedua, di tanaman jahe saya yang di depan ini dulu hanya dari satu polybag, terus saya panen dan saya pindahkan bibitnya, jadi langsung dari tunas-tunasnya yang kecil seperti ini, kan ada tunas-tunas ini. Jadi misalnya nanti ini kalau kita panen tunas-tunasnya yang kecil seperti ini, atau bisa juga yang agak besar seperti ini yang langsung kita pisahkan rimpangnya yang di bawah dan kita tanam lagi. Yang besar-besar baru kita ambil ya, yang kita ambil rimpang jahenya atau bonggol jahenya. Jadi kalau yang ini lebih cepat dia tumbuh besarnya, karena kan nggak menunggu lagi. Kalau yang dari bibitnya dari rimpangnya ini kan nunggu agak lama ya. Ini panennya jahe itu idealnya di antara 7-9 bulan baru rimpangnya besar ya. Kalau ini usia 2 bulan dia sudah, pohonnya sudah sebesar ini ya. Dari awalnya hanya satu polybag, sekarang saya ada 4 polybag, dan ini cepat sekali ya batangnya ini. 1 2 3 udah ada 7, 1 2 3 4, ada yang 8 batangnya.
usia 2 bulan ya. Jadi ini jahe usia 2 bulan mulai dari saya panen. Mungkin ada yang mengikuti channel ini dan masih ingat saya waktu itu pindahkan ke media yang ada di sini yang menggunakan polybag ini. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara budidaya jahe organik, Pak? Tolong jelaskan media tanamnya. Jadi media tanam yang saya gunakan di sini sederhana sekali dan sangat umum, tidak ribet ya. Media tanam yang saya pakai itu ada kompos atau pupuk kandang. Pupuk kandangnya itu bisa pupuk kandang apa saja. Kalau saya biasanya yang ada di sini ini adalah kotoran sapi ya, atau pupuk kandang dari sapi. Bisa juga menggunakan yang dari kotoran kambing, ayam, atau pupuk kandang atau pupuk kandang yang lainnya ya. Jadi tidak harus kotoran sapi. Jadi kotoran ayam juga bagus, kotoran kambing juga bagus. Itu tanah dan juga sekam. Nah, yang saya pakai di sini bukan sekam bakar, tetapi kalau ada arang sekam juga bisa. Kalau ini yang saya pakai adalah sekam mentah ya, yang belum dijadikan arang sekam. Ini campurannya. Jadi sekali lagi fungsinya sekam ini adalah membuat tekstur tanah itu tetap gembur, jadi tidak mengeras, misalnya seperti ini, seperti media yang ada di depan kita ini. Jadi dia tidak keras, dia akan tetap gembur karena ada ruang atau pori-pori yang diciptakan oleh sekam tadi, sekam yang kita campurkan di dalamnya. Itu media tanamnya yang saya gunakan. Perawatan lanjutannya nanti adalah kita lakukan pemupukan susulan. Pemupukan susulannya itu kalau saya biasanya menggunakan POC yang dari, ada beberapa di sini, ada yang dari limbah dapur, ada juga yang dari POC dari kotoran sapi, ada juga POC yang menggunakan nasi basi, dan beberapa POC yang lain. Tetapi itu tidak semuanya saya siram setiap hari ya, jadi supaya nggak keliru nanti informasinya. Jadi itu kita gunakan itu seminggu sekali ya, jangan setiap hari karena ada waktu untuk tanaman ini perlu menyerap kandungan-kandungan atau zat yang akan kita aplikasikan pada tanamannya. Jadi harus ada jeda waktu untuk dia bisa menyerap, baru kita siram lagi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat tanaman jahe saya ini juga daunnya hampir dikatakan mulus ya. Mulus artinya tidak terserang hama dan menguning ya. Karena saya juga rutin menyemprotkan pestisida yang biasanya saya semprotkan itu ada beberapa jenis ya pestisida. Ada yang menggunakan, yang terbaru itu saya menggunakan yang dari 5 ramuan. Dan perlu dipahami bahwa penyemprotan pestisida harus rutin dilakukan. Tujuannya apa? Supaya tanaman tidak diserang oleh hama. Nah, jangan sampai keliru pemahaman kita. Jadi jangan tunggu tanaman kita diserang oleh hama baru kita semprotkan. Tetapi usahakan daunnya masih misalnya seperti ini bagus, mulus seperti ini, ya, tetap harus kita semprotkan supaya hama tidak hinggap atau terserang ya, atau enggak dimakan daun tanaman kita. Jadi penting, frekuensinya itu 1 minggu sekali. Nah, kita bisa rotasi, artinya tidak harus selalu menggunakan pestisida yang sama. Misalnya kan pestisida organik yang banyak itu ada yang dari tembakau, ada yang dari bawang putih, ada yang dari macam-macam ya. Itu kita bisa rotasi. Tujuannya apa? Supaya hama yang ada di tanaman ini tidak resisten atau dia tahan terhadap pestisidanya. Jadi kalau pestisida yang satu jenis terus kita semprotkan, maka lama-lama hama itu akan dia resisten atau dia lebih kuat dia tidak akan kalah lagi sama
pestisida yang akan kita semprotkan. Jadi seperti itu. Ya, sekali lagi usia panen jahe ini sekitar 7 bulan. Tetapi kalau pengalaman saya, kalau kita tanam dia dari langsung dari tunas yang sudah besar seperti ini, itu biasanya usianya lebih singkat. Saya pernah panen di usia 3 bulan, 4 bulan kalau nggak salah. Itu rimpangnya udah cukup besar. Tapi kalau memang maksimal, kita perlu waktu sekitar 7 bulan baru rimpangnya itu bisa besar. Jadi ada yang menanyakan kemarin, Pak, coba buatkan video bagaimana cara budidaya jahe di polybag ya. Media tanamnya apa, terus bibitnya seperti apa. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan kita punya stok jahe atau tanaman jahe di pekarangan kita. Nah, ini banyak ini. Jadi saya ada 4 polybag dan ini sudah besar semua. Ini nanti tinggal dipanen. Mudah-mudahan video ini menginspirasi dan membantu Bapak Ibu dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih untuk support dan dukungannya selama ini untuk channel Rumah Kebun Organik ini sehingga bisa bertumbuh, dan saya harap juga selalu setia dan jangan lupa untuk selalu komen ya, subscribe dan juga bagikan video ini sehingga saya juga bisa terus berkarya. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Bye-bye.